Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk melanjutkan video pembahasan soal-soal SKB CPNS ya. Ini part 2-nya, terakhir itu kita bahas sampai micrometers group, oke ya. Nah, berarti sekarang yang ketujuh di sini ada menghitung gaya kolom. Ini saya gak tahu menghitung gaya kolomnya gimana karena soalnya kan bisa macam-macam. Ini saya kira-kira aja, oke? Tiga muatan listrik diletakkan seperti gambar berikut. Ini ada A, B, C. Ya, dari A ke B itu jaraknya 20 cm, B ke C juga 20 cm. Kemudian partikel A muatannya itu plus 6 mikrokolom, yang B-nya plus 3 mikrokolom, dan yang C-nya minus 6 mikrokolom. Hitung resultan gaya pada titik C. Ini gaya kolom di sini nih. Si muatan C ini kan berinteraksi dengan dua muatan lainnya gitu ya. Pertama dengan muatan A dulu nih, A itu plus 6. Plus dengan min itu kan akan saling tarik-menarik ya, berarti si C ini akan tertarik ke arah kiri gitu. Ini adalah FAC. Terus C dengan si B ini plus sama min juga. Oh, berarti dia juga akan tertarik gitu ya, ke sebelah kiri juga. Ini adalah FBC. Nah, karena sama-sama ke kiri ya, FAC dan FBC itu arahnya sama, berarti untuk gaya kolom di titik C itu FC sama dengan ditambah nih berarti FAC ditambah FBC gitu. Dengan si FAC dan FBC-nya itu harus kita hitung dulu masing-masing. Gitu, untuk FAC itu sama dengan K dikali QA dikali QC per RAC kuadrat. RAC ini kan jarak muatan A sampai ke C. A ke C itu 40 cm ya. Kemudian untuk FBC-nya berarti K dikali B dikali C per RBC kuadrat. Nah, ini masing-masing harus dihitung dulu. Kalau yang pertama di sini FAC kita hitung ya. K itu kan pasti 9 kali 10 pangkat 9, oke ya. Terus muatan A di sini plus 6 mikrokolom, tapi berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali muatan C ini minus 6, berarti masukin 6 kali 10 pangkat minus 6. Minusnya nggak usah dimasukin ke perhitungan kan, karena tanda plus minus ini tadi sudah diwakili oleh si arah ini, arah gaya. Terus per jaraknya tadi 40 cm ya, dijadiin meter, berarti 0,4 dikuadratin. Nah, ini dihitung dulu nih. Oke, ini jadinya 9 kali 6 kali 6, ini 9 kurang 6 pangkatnya ya. 3 kurang 6 itu minus 3. Oh, harusnya ada minusnya di sini. Terus yang bawahnya nih 4 dikali 10 pangkat minus 1 dikuadratin jadinya 16 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini dikali ini 9 kali 6 kali 6 itu 324 per 16 gitu ya. Ini jadinya dikali 10 pangkat minus 1. Ini dibagi tuh harusnya 20,25 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2,025 Newton. Itu untuk yang FAC. Sekarang kita hitung yang FBC nih. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB, muatan B itu 3 mikro, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali muatan C-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 ya, per jarak muatan B ke C ini ke sini 20 cm dijadiin meter, berarti 0,2 meter ya. Oke. Nah, ini jadinya 9 kali 3 kali 6 kali 10 pangkat minus 3. Oh, bentar, ada yang salah nih. Ini harusnya kuadrat ya. Nah, ini kuadrat nih tadi, saya salah nulis. Terus per ini 2 kali 10 pangkat minus 1 kan, dikuadratin berarti jadinya 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke, 9 kali 3 kali 6 itu jadinya 162 per 4. Ini jadinya dikali 10 pangkat minus 1 ya. 162 dibagi 4 itu sama dengan 40,5. Lalu dikali 10 pangkat minus 1. Nah, ini berarti jadinya 4,05 Newton. Berarti resultan gaya pada titik C itu FAC ditambah FBC kan, tinggal ditambah 2,025 ditambah 4,05, ini hasilnya adalah 6,075 Newton. Nah, ini adalah hasil resultannya. Yang berikutnya setelah menghitung gaya kolom, ini ada grafik hubungan tekanan dan volume.
Ini juga nggak tahu ini ngitung atau teori. Oke, ini adalah soal hasil kira-kira dari saya. Jadi saya nyari referensi dari beberapa buku. Saya ambil soal ini. Proses pemanasan gas ideal digambarkan seperti grafik PV di bawah ini. Besar usaha yang dilakukan gas pada siklus ABC adalah untuk grafik tekanan terhadap volume sendiri pada bab termodinamika itu memang biasanya yang ditanya adalah usahanya. Gitu. Proses termodinamika itu kan ada 4 ya. Ada isobarik, ada isokorik, terus adiabatik, sama satu lagi isotermis gitu. Nah kalau untuk siklus ini ABC, ini proses BC-nya itu adalah isokorik. Isokorik itu kan berarti volumenya sama ya. Kalau isokorik usahanya udah pasti 0 gitu. Karena volume sama. Kenapa bisa begitu? Kan usaha itu adalah P dikali delta V, perubahan volume. Ya kalau volumenya aja nggak berubah, ya otomatis 0 kan di sini. Jadi usahanya juga 0 gitu. Nah, sehingga untuk grafik ABC kayak gini, usahanya hanya dihitung dari grafik AB aja. Karena BC-nya udah jelas 0 kan. Nah, AB ini itu adalah proses isobar. Isobar itu apa? Tekanannya sama nih, P-nya sama. Jadi P-nya segini, 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi dari grafik ini, yang pertama diketahui itu ada P-nya, tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Terus ada volume awal V1-nya itu di sini kan, di tempat si A. Ini adalah satuannya ini cm kubik gitu. Terus volume keduanya, volume akhirnya itu adalah 4 cm kubik gitu kan. Dari sini berarti dapat delta V kan, selisihnya nih itu berapa? 3 cm kubik diubah ke meter kubik, naik 2 tangga ya, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik kayak gini. Nah, jadi untuk usahanya W sama dengan itu P dikali delta V. Ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini jadinya 6 kali 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 0,6 Joule. Ini usahanya. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada yang ke-9 nih, es membeku, apa yang terjadi? Energi kinetiknya berkurang atau apa? Lupa lagi. Apa ini? Kalau membeku ya berarti ada kalor yang dilepaskan. Jadi kalau air kemudian mau dibekukan supaya dia beku, itu dia akan melepas kalor, otomatis ada energi yang hilang pasti. Gitu ya. Lanjut aja ke yang ke-10 ya, hubungan medan magnet dan sinar alfa, beta, gamma. Jika sinar melewati medan magnet, apa yang terjadi? Gini ya soalnya. Soal tentang partikel alfa, beta, gamma pada medan magnet. Kemudian di sini ada sebuah partikel alfa bergerak dari titik A, dari sini, dengan kecepatan v memasuki medan magnet homogen B. Ini medan magnetnya yang tanda silang ini. Salah satu lintasan yang mungkin adalah... Oke, jadi ini tuh pakai kaidah tangan kanan kayak gini. Arah ibu jari tuh kecepatan muatannya, dia bergeraknya kemana? Kebetulan ini ke atas, ya udah sama kan? Kemudian arah telunjuk ini medan magnet. Ini karena medan magnetnya silang berarti dia masuk ke dalam bidang gambarnya. Kalau nanti medan magnetnya bulat-bulat gitu, ya berarti ini keluar gitu ya, keluar bidang. Nah, karena ini silang berarti masuk jadi ke sana, ke dalam. Terus nah tinggal yang jari tengah. Jari tengah ini adalah gaya magnetnya atau pergerakan si partikelnya. Gitu ya, kalau dia muatannya positif. Nah, nanti yang berlawanan yang ke arah sana itu kalau partikelnya negatif gitu kan. Sementara untuk partikel alfa itu kan dia 24 ya, helium kan, jadi muatannya plus 2 gitu. Untuk partikel beta itu kan elektron min 1 0, jadi muatannya adalah minus 1. Terus untuk gamma itu nggak punya muatan, jadi dia nggak akan terpengaruh sama medan magnet. Jadi lintasan yang lurus ini yang nomor 2 itu udah pasti sinar gamma gitu ya. Terus ini udah sesuai kan ya geraknya, partikelnya ke atas gitu. Terus medan magnetnya masuk, berarti yang ke arah sini nih, yang ke sebelah sana itu muatan positif sesuai dia. Muatan positif tuh siapa? Si alfa gitu. Terus yang ke belakangnya berarti ya sisanya itu partikel beta. Jadi kalau pertanyaannya partikel alfa kemungkinan bergerak kemana, berarti sesuai lintasan 1. Jawabannya yang A. Lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Tadi apa sih? Hubungan medan magnet sinar alfa ya. Berarti sekarang ini hubungan medan magnet dan induksi magnet dan arahnya.
di sini ada satu soal, sebuah kawat lurus dialiri listrik 5 ampere seperti gambar dengan mu 0, ini permeabilitas vakum, 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, besar dan arah induksi magnet di titik P adalah... Oke, karena ini adalah kawat lurus, berarti untuk menghitung medan magnet ya, atau induksi magnet ya, itu B sama dengan mu 0 kali I per 2pi A, gitu ya. Satu lagi ada tuh kalau kawatnya melingkar dengan jari-jari A gitu ya, nanti medan magnet di pusatnya ini B sama dengan mu 0 I per 2A gitu ya, kalau kawatnya melingkar. Dengan A-nya adalah jari-jari si kawatnya, kalau di sini A ini adalah jarak suatu titik itu ke kawatnya, jadi si 2 cm ini adalah A-nya. Oke, arusnya 5 gitu ya. Nah, arahnya itu pakai kaidah genggaman tangan kanan. Kayak gini pakainya. Ya, jadi arah ibu jari ini adalah si arusnya I-nya, kemudian genggaman tangan ini melingkar, gitu, ini adalah arah medan magnet. Berarti gini nanti mengelilingi si kawatnya, gitu ya. Jadi di bawah dia masuk ke bidang, gitu, terus di atas dia keluar bidang. Nah, berarti untuk titik P di sini udah sesuai kan ya? Arusnya ke kanan, terus ada titik P di sini karena di atas, berarti nanti hasilnya tuh pasti keluar dari bidang. Kalau misalnya kawatnya melingkar, ya berarti tukeran nih. Arusnya yang 4 ini, yang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking ini buat arah arusnya, terus ibu jari itu nanti arah medan magnetnya. Oke, sekarang kita tinggal hitung ya. B sama dengan mu 0 itu tadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya 5 ampere per 2pi kali A. A-nya 2 cm dijadiin meter, ini 2 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kalian sini, 2 kali 10 pangkat minus 2. Terus ada yang bisa dicoret ya, ini 4pi, terus pi nya hilang, ini 4 juga kan, 2 kali 2, jadinya tinggal 5 kali 10 pangkat minus 7, terus ini naik berarti kali 10 pangkat 2. Oke, berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla medan magnetnya. Tadi arahnya itu adalah keluar dari bidang. 5 kali 10 pangkat 5 Tesla tegak lurus menjauhi bidang kertas ini. Berarti jawabannya yang D. Lanjut ya, tadi sampai hubungan medan magnet dan induksi magnet dan arahnya. Oke, yang ini. Sekarang adalah rangkaian seri paralel disajikan gambar. Jika saklar ditutup, apa yang akan terjadi? Nah, ini ada rangkaian seri paralel, rangkaiannya lampu ya. Ini juga hasil kira-kira lah ya. Pertanyaannya, jika saklar S2 dibuka, apa yang terjadi? Ini pertanyaannya dibuka ya, sekalian aja dibahas semuanya. Oke, jadi gini, dibuka berarti arusnya diputus gitu. Kalau ditutup berarti arusnya nyambung. Jadi kalau di sini dibuka nih saklar S2-nya, berarti nggak ada arus yang mengalir di sini. Gitu. Jadi ini kan ada baterai nih 2, nanti arusnya mengalir. Nah, kalau saklar satunya tertutup gini, berarti arusnya lanjut. Tapi kalau dia terbuka, berarti arusnya nggak ada yang lanjut, otomatis mati semua lampunya. Gitu ya. Kalau dia ketutup, lanjut kan? Oke. Nah, terus ketemu lagi, saklar ada 2 nih, ada S3 sama S2, saklar 2 sama saklar 3. Kalau dua-duanya tertutup, berarti kan arusnya nyambung semua, nyala semua, gitu ya. Tapi kalau salah satunya ada yang dibuka, berarti salah satu putus nih. Kalau S2-nya yang dibuka, berarti lampu L3 ini sama L4 mati, karena otomatis nggak ada arus yang lewat sini. Terus ini ditutup nih, misalnya, berarti di sini nyala. Nah, selanjutnya juga nyala, gitu. Tapi kalau ini yang ditutup, terus misalnya ini dibuka, gitu ya, berarti kan ini putus nih, nggak ada arus, lampu L2 mati, gitu. Tapi kalau di sini ketutup, nyambung kan, berarti lampu 3, lampu 4 nyala, nah lampu 1 juga nyala. Tapi kalau di sini yang dibuka, ya mati semua pasti, kayak gitu. Lanjut ke yang 13 ini, benda dilemparkan ke atas dan akan menumbuk batang besi dengan panjang 60 cm. Berapa kali tumbukan yang dibutuhkan supaya besi masuk ke dalam tanah? Jadi besinya di atas atau di tanah? Mungkin di tanah kali maksudnya ya. Ya udah, saya coba cariin soalnya. Ini kayaknya mirip-mirip sama yang nomor berapa ya? Tadi saya udah baca. Yang ini juga nih, 20. Benda dengan massa misal 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian misal 20 meter dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Benda tersebut jatuh ke tumpukan pasir sedalam 2 cm sebelum kemudian berhenti. Berapa gaya yang dikeluarkan pasir untuk menghentikan benda tersebut? Nah, ini mirip nih sama yang tadi. Jadi sekalian aja kita bahas dua-duanya ya. Nah, ini yang pertama, batang besi sepanjang 60 cm dan
tegak di atas permukaan tanah, dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata nih maksudnya, gaya tahan rata-rata tanah 10 pangkat 3 Newton, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Nih bukan tongkat nih, maksudnya batang besi ini tadi ya. Oke, jadi kalau digambar tuh gini, ada tanah, terus ada batang besi tegak di tanah gini kan, dengan panjangnya dia adalah 60 cm. Kemudian dijatuhi martil dengan masanya, massa martilnya itu adalah 10 kg dan posisinya selalu berada pada jarak 50 cm gitu ya. Nah, ini energi yang dipakai sama si martil untuk menumbuk itu kan energi potensial gravitasi MGH gitu. Nah, ini pakainya tuh perbandingan antara MGH dibagi F kali S, gaya kali jarak. Nah, ini di sini berlakunya F kali S gitu. Kan sama-sama usaha tuh. Yang pertama usaha oleh energi potensial, yang kedua di sini usaha oleh si gaya tahanan tanahnya gitu. M-nya di sini adalah massa martil 10 kg dikali gravitasinya 10. Kemudian ketinggiannya itu kan selalu 50 cm ya. Ketinggiannya jangan dihitung dari tanah. Sebenarnya H di sini itu adalah jarak vertikal yang sudah dilalui sama martilnya gitu. Jadi tetap 50 cm diubah ke meter itu 0,5 per gaya tahannya itu tadi 10 pangkat 3 ya. Di sini kan 10 pangkat 3 Newton dikali besinya itu tadi 0,6 meter ya, kan 60 cm diubah ke meter 0,6. Oke ya. Nah, ini jadinya gimana? 50 ya. 50 per 600 berarti. Kalau dicoret jadinya gimana? Ini 5 per 60 ya, diperkecil. Itu 1:12 kan. Nah, berarti si martil ini perlu dilakukan tumbukan sebanyak 12 kali kayak gitu. Atau biasanya kalau di buku-buku sih rumusnya itu N kali MGH. Jadi N kali MGH sama dengan F kali S gitu. Jadi N itu sama dengan F kali S dibagi MGH ya. Jadi sama aja, saya biasanya melakukan perbandingan ini terus tinggal 1 banding berapa, 1 banding 12 ya udah, berarti martilnya perlu melakukan tumbukan 12 kali kayak gitu. Yang berikutnya, sebuah benda yang masanya 0,1 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda itu masuk ke dalam pasir 2 cm, kemudian berhenti, gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda besarnya sekitar. Ini tadi yang diketahui itu ada masanya ya, massa bendanya adalah 0,1 kg, kemudian jatuh dari ketinggian 2 meter, ke hamparan pasir, kemudian benda itu masuk ke dalam 2 cm. Jadi S-nya adalah 2 cm. Ini diubah ke meter ya. 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Terus yang ditanya adalah F. Gravitasi pasti 10 kan biasanya pakainya. Nah, ini tadi sama juga, F kali S sama dengan MGH gitu. F dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 kan. Ini sama dengan masanya 0,1 kali gravitasi 10 kali ketinggiannya 2. Berarti F dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan ini 1 kali 2, 2 ya. Nah, berarti F-nya sama dengan 2 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini coret habis sisa 1. Berarti ini naik ke atas. Berarti 10 pangkat 2 Newton. Alias F-nya itu sama dengan 100 Newton. Kayak gini. Konsepnya sama dengan yang tadi. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.